Oke, selamat datang di akun kami Mindful Simple Diet. Ya, senang hari ini kita bisa berbagi. Eh, Kenapa kita membahas tentang cara membangun kebiasaan atau seni mindful simple diet, yaitu kalau mindful itu sederhananya adalah meditasi, kemudian simple adalah cara hidup yang minimalis, dan diet adalah cara mengatur pola makan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang hal ini. Kenapa? Karena memang penting sekali. Selama ini, kalau hubungannya dengan kesehatan, kita biasanya yang paling banyak menghabiskan energi atau yang menguras energi adalah berpikir dan mencerna makanan. Nah, jadi berpikir dan mencerna makanan itulah paling menguras energi dan juga paling banyak menguras hormon. Kalau di istilah Ayurveda itu adalah ojas. Hormon-hormon yang dibutuhkan untuk berpikir dan juga untuk mencerna makanan itu memerlukan energi yang sangat besar dan memerlukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendapatkan hormon-hormon tersebut atau untuk memproduksi hormon-hormon tersebut. Nah, masalahnya mencerna makanan itu hampir sama dengan lari maraton. Energi yang kita habiskan untuk mencerna makanan. Nah, itu yang saya dapatkan dari buku-buku. Contohnya yaitu ini adalah seorang dokter spesialis jantung. Yang lucunya dia spesialis jantung tapi kena serangan jantung, tapi sembuh dengan cara namanya fasting atau clean di bukunya ini. Jadi puasa itu sangat efektif sekali ternyata untuk memperbaiki sistem pencernaan. Dan sangat menariknya di bulan ini adalah bulan puasa yang tentu sangat efektif sekali kalau kita mengoptimalkan puasa itu sendiri untuk melakukan namanya healing atau penyembuhan. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, mencerna itu memerlukan banyak sekali energi. Jadi, energi yang kita keluarkan itu hampir sama seperti lari maraton. Nah, itu akan kita bahas lebih dalam di sini. Seni untuk menyembuhkan tubuh, kemudian bagaimana membangun suatu kebiasaan-kebiasaan yang positif yang nanti arahnya adalah untuk mendapatkan kebugaran, mendapatkan kesehatan, dan juga hubungannya dengan kesejahteraan. Kenapa? Kalau kita sehat, kalau pikiran kita udah tenang, tentu membuat usaha, membangun usaha, atau mengerjakan usaha-usaha yang lain itu jauh lebih mudah. Jadi kita santai saja. Kalau ada yang bertanya, nanti silakan. Yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Dan juga kami berbagi e-book gratis tentang bagaimana menurunkan berat badan. Itu nanti bisa klik di bio. Dan juga ada beberapa produk gratis untuk yang mau eh, tanya jawab atau apapun. Kuncinya sederhana sekali. Selamat pagi, Mbak Kristina. Jadi hari ini kita akan bahas tentang seni untuk menurunkan berat badan karena kami sudah mencoba dan dalam waktu 2 minggu turun 15 kilo dengan konsep namanya Mindful Simple Diet. Jadi caranya sangat sederhana dan semua orang pasti bisa melakukan. Namun karena ini adalah kebiasaan baru, kadang-kadang tidak semua orang memulainya dengan nyaman. Nah, itu yang sering terjadi. Oke. Jadi di Mindful Simple Diet adalah seni untuk
bagaimana kita menghemat energi kita. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, energi kita habis di dalam berpikir dan mencerna. Jadi berpikir itu sangat banyak. Otak kita yang ukurannya itu 200 gram dari berat badan kita. Jadi misalnya berat badannya 80 kilo, ternyata ukuran otak itu hanya 2% dari berat badan kita, tapi itu paling banyak menghabiskan energi. Ya, otak kita itu paling banyak menghabiskan energi, apalagi dengan situasi sekarang ini. Kenapa? Jauh beda dengan situasi 50 tahun yang lalu. Di mana 50 tahun yang lalu itu jarang namanya distraksi. Distraksi itu artinya banyak pengalihan-pengalihan. Jadi kalau sekarang gampang sekali kita pecah konsentrasinya. Dan sangat banyak yang harus kita pikirkan. Sebagai contoh, saat live seperti ini ternyata ada WA yang masuk. Jadi kita harus buka lagi HP-nya. Jadi apa sih, ada pesan mendesak atau gimana. Kemudian juga ada email, kemudian ada notifikasi yang lain, kemudian juga ada panggilan yang lain. Artinya sangat susah untuk berkonsentrasi, sehingga dengan semakin banyak yang kita pikirkan, tentu akan semakin banyak energi yang diperlukan. Kenapa? Karena energi itu terpencar kemana-mana. Yang satu mikirin WA, yang satu mikirin notifikasi dari Instagram atau Facebook, atau mikirin balasan dari TikTok, kemudian juga ada yang manggil. Jadi konsentrasinya sangat banyak, sehingga energi kita terkuras habis di sana. Jadi pikiran itu paling banyak menghabiskan energi. Dan dari bangun sampai tidur dengan adanya HP itu membuat distraksi jadi semakin besar. Jadi kita sulit sekali fokus. Saya suka membaca buku, misalnya di HP kalau pas ada waktu luang dengan e-book. Nyatanya nggak sampai 1 menit kita sudah pingin menggeser yang lain. Misalnya ada bunyi klenting dan sebagainya, kita sudah buka. Sehingga mau nggak mau, e-book itu nggak pernah kebaca sampai tuntas. 5 halaman pun nggak pernah bisa karena kita terlalu banyak gangguan. Dan itu tentu membuat kita tidak bisa mendapatkan manfaat maksimal dari misalnya e-book yang kita punya. Atau dari buku-buku yang biasa kita baca. Seperti ini, begitu ada dengar HP, sudah banyak sekali gangguan-gangguan. Oke, seperti sekarang ini ada banyak gangguan. Sebentar. Nah, itu membuat kita sering terganggu. Nah, yang ingin kita bahas hari ini adalah seni untuk mengistirahatkan pikiran. Nah, ini ada Pak Halid Dokterem. Nah, itu mungkin ada yang melihat, tuh apa sih ditempel di kepala? Kenapa sih? Apa fungsinya, apa manfaatnya? Nah, salah satu yang saya jelaskan tadi bahwa saya mengalami penurunan berat badan selama 2 minggu dengan namanya produk transdermal pads. Nah, hubungannya dengan produk ini yang sering terjadi kontroversi di masyarakat adalah tentang lemak. Jadi selama ini kita sangat memusuhi lemak. Jadi kita selalu menganggap lemak itu jahat. Padahal intisarinya kita punya nutrisi esensial yang harus terpenuhi. Nutrisi esensial itu yang harus terpenuhi, artinya ada 2, yaitu protein dan lemak. Itu adalah nutrisi esensial. Artinya harus ada asupan dari luar untuk bisa masuk. Sedangkan karbohidrat itu bukan nutrisi esensial. Alasannya kenapa? Karena tubuh bisa memproduksi glukose sendiri. Namanya gluconeogenesis, ya. Gluconeogenesis. Nah, jadi karbo yang selama ini
istilahnya kita merasa aman-aman saja mengkonsumsinya, ternyata itu pertama tidak dibutuhkan, dan ternyata di dalam tubuh karbo atau glukose itu oleh insulin diubah menjadi lemak. Jadi sebenarnya penyebab terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh adalah karbo atau karbohidrat. Jadi tepung, gorengan, kecap manis, saus, sirup dan sebagainya, apalagi buka-buka dengan yang manis-manis itu sudah jelas karbonya sangat tinggi sekali. Dan itu oleh insulin akan diubah menjadi lemak karena kita tidak terlalu banyak membutuhkan karbo. Istilahnya karbo atau glukose itu uh, bukan nutrisi esensial. Jadi nutrisi esensial itu adalah lemak dan protein. Oke. Jadi lemak dan protein itu penting. Alasannya kenapa? Karena itu sangat dibutuhkan untuk yang pertama kalau lemak sebagai bahan bakar yang sangat efektif. Kemudian kalau protein adalah sebagai zat pembangun. Jadi kita punya dua bahan bakar yaitu karbo dan lemak. Nah, karbo ini kalau saya ibaratkan itu bahan bakarnya kurang halus atau kasar, artinya banyak sisa-sisa seperti bahan bakar contohnya solar lah gampangnya, solar yang menghasilkan asap, jadi banyak residu-residu yang dihasilkan oleh karbo, jadi tidak efektif. Tapi kalau lemak itu adalah seperti pertama, lemak itu seperti pertama, kenapa? Karena murni, jadi dia akan terbakar habis sehingga menghasilkan energi yang jauh lebih besar, makanya lemak itu kandungan ATP-nya jauh lebih tinggi. Nah, lemak-lemak itu sangat dibutuhkan tubuh, terutama lemak yang baik. Nah, kita begitu mendengar lemak, kita sudah langsung negatif. Padahal lemak itu sangat dibutuhkan tubuh. Yang dibutuhkan, diutamakan adalah lemak yang baik. Nah, contohnya apa saja yang lemak baik? Yaitu ada namanya omega 3. Omega 3, kemudian juga ada namanya omega 6, kemudian vitamin E. Jadi vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak yaitu A, D, E, dan K itu sangat dibutuhkan di tubuh. Nah, menariknya yang saya tempel di sini ini ada namanya omega plus. Jadi omega plus ini kandungannya banyak sekali. Jadi pertama ada krill oil. Nah, krill oil ini ternyata setelah diteliti itu manfaatnya lebih bagus dari kandungan di ikan salmon. Jadi krill oil ini seperti udang-udang kecil yang ada di Afrika, ternyata mengandung minyak yang sangat efektif sekali lagi untuk dibutuhkan di dalam tubuh. Kemudian omega 3, omega 9, vitamin E, vitamin C, kemudian ada astaxanthin, kemudian ada resveratrol. Resveratrol ini unik sekali. Kenapa saya bilang unik? Ini biasanya banyak mengandung resveratrol itu ada pada biji anggur. Yang paling banyak. Nah, kenapa saya bilang unik? Kenapa? Karena di Eropa itu adalah negara yang suka makan daging. Jadi steak, kemudian segala jenis daging-dagingan yang sering dikonsumsi, dan itu sering memicu penyakit jantung, kolesterol, asam urat, hipertensi, dan sebagainya. Tapi, khusus di Perancis, ya di Perancis itu ternyata sangat sedikit yang punya masalah dengan kolesterol, asam urat, hipertensi, jantung. Karena di Inggris itu rajin minum wine. Ya, wine itu anggur. Jadi anggur yang difermentasi kemudian itu diminum. Nah, segelas, 2 gelas dan sebagainya. Yang penting kalau tidak berlebih ya tidak akan mabuk. Jadi kalau memang minumnya sedikit-sedikit dan itu rutin, hasilnya ternyata sangat bagus. Ternyata setelah diteliti itu kandungannya adalah resveratrolnya sangat tinggi. Ternyata itu fungsinya bisa mengencerkan darah, bisa mengatasi plak-plak atau sumbatan-sumbatan di pembuluh darah, kemudian juga membuat elastisitas pembuluh darah lebih bagus. Nah, itu kandungannya ada di sini, di omega plus. Nah, menariknya ini ada 9-10 kandungan, tapi saya tidak perlu repot-repot harus
mengkonsumsi 9 atau 10 produk. Misalnya, saya harus mencari krill oil, itu harganya sudah lumayan. Kemudian harus omega 3, omega 9, vitamin E, vitamin C misalnya. Mau injeksi, yang sekarang kan banyak serum vitamin C atau injeksi vitamin C. Kalau itu ditotalkan, jumlah uang yang harus kita keluarkan itu jutaan mesti. Karena emang tidak mahal produk, maksudnya ya tidak murah produk-produk itu. Semuanya produk-produk yang berkualitas dan juga memang mahal. Jadi kita akan banyak menghabiskan dana untuk bisa mengkonsumsi itu. Kemudian di sini juga kandungannya ada zinc. Jadi zinc ini memang sangat bagus sekali kalau hubungannya dengan stamina, kemudian juga memperbaiki hormon. Kalau anak-anak, zinc-nya fungsinya memang untuk memperbaiki nafsu makan. Nah, kalau di sini untuk dewasa, zinc itu memperbaiki hormonal, kemudian yang hubungannya dengan kesuburan, yang hubungannya dengan untuk pertumbuhan rambut, gitu ya. Jadi, zinc itu juga nutrisi atau mineral esensial yang sangat dibutuhkan di dalam tubuh. Kemudian yang menarik juga ada coenzim Q10. Ya, coenzim Q10 ini adalah suatu nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh jantung. Jadi otot-otot jantung itu memerlukan coenzim Q10 yang memang fungsinya itu menutrisi jantung. Jadi jantung itu istilahnya adalah rajanya organ. Jadi kalau kita punya jantung yang sehat, tentu dengan jantung yang sehat akan memberikan peredaran darah yang lancar yang berpengaruh kepada organ-organ yang lainnya. Kenapa? Karena dari jantung itulah nutrisi itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi nutrisi, oksigen yang memang harus masuk ke dalam sel-sel itu akan jauh lebih maksimal diserap oleh sel apabila jantungnya kuat. Nah, itu. Jadi omega plus ini efektif sekali, yang hubungannya seperti tadi, bahwa lemak itu bisa sebagai bahan bakar dan juga fungsinya banyak untuk penyembuhan. Nah, itu yang kadang-kadang di masyarakat dogmanya itu bahwa lemak itu adalah jahat, padahal tidak. Jadi lemak itu adalah efektif sekali untuk melakukan penyembuhan. Nah, kemudian hubungannya dengan seperti tadi, kenapa lemak bahan bakarnya itu bagus, jadi seperti pertamax lah, sangat murni. Kenapa? Karena lemak itu bisa dicerna oleh namanya di sel itu ya, ada namanya mesin untuk mengubah lemak jadi energi, itu namanya mitokondria. Jadi mitokondria itu hanya ada di sel-sel yang sehat. Jadi kalau sel-sel yang sakit atau sel kanker dan sebagainya itu tidak bisa karena dia tidak punya mitokondria. Nah, di bulan puasa ini, di bulan yang bagus ini, dengan menerapkan puasa, itu sebenarnya membuat kita namanya istilahnya autofagi. Autofagi artinya sel-sel yang tidak sehat, sel kanker, sel-sel yang sakit, termasuk juga virus, bakteri, itu akan dimakan. Ya, artinya autofagi itu artinya akan dimakan oleh tubuh sehingga sel-sel yang sakit, sel-sel kanker termasuk virus, bakteri itu bersih di dalam tubuh. Makanya puasa itu sering identifikasinya dengan detoksifikasi, jadi kemampuan tubuh untuk membersihkan racun. Nah, racun di sini adalah bakteri, virus, sel kanker itu tidak bisa bertahan hidup karena dia tidak bisa mencerna, artinya menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Jadi sel kanker, virus, bakteri itu bahan bakarnya apa? Adalah karbo. Kenapa? Karena dia menggunakan namanya fermentasi. Jadi hanya karbo yang bisa dia cerna. Jadi kalau kita yang punya masalah kanker, kena virus, kena bakteri, lagi sakit kritis dan sebagainya, tapi kita sering banyak mengkonsumsi karbo, itu malah memperberat penyakit. Sekali lagi, itu memperberat penyakit. Nah, kita kadang lucu, karena saya sebenarnya
sudah 23 tahun, hampir 25 tahun bekerja di kesehatan, itu sering terjadi. Katanya kalau sakit banyak makan bubur biar ususnya nggak terlalu berat. Padahal bubur itu karbonya tinggi sekali. Pertama dari nasinya. Kemudian juga biasanya bubur kan ada santannya, kemudian kerupuknya. Pokoknya yang biar enak rasanya diisi kecap. Nah, itu karbonya tinggi sekali. Sehingga karbo itu malah memicu, membuat sel-sel yang tidak sehat tadi, termasuk virus, bakteri itu berkembang sangat cepat. Sehingga itu malah membuat kita jadi jauh lebih lama sakitnya. Tapi, kalau kita menggunakan lemak sebagai bahan bakar, contohnya nutrisi yang banyak lemaknya yang sehat, ya, bukan lemak yang jelek, tapi lemak yang sehat, yaitu avokat. Atau yang paling gampang dicerna oleh tubuh yaitu VCO namanya, Virgin Coconut Oil. Itu bahannya dari kelapa yang diendapkan atau difilter, disaring, udah bagaimana caranya. Jadi itu sangat bening sekali. Kalau itu kita minum, itu nutrisi kalorinya selain tinggi, nutrisinya sangat bagus untuk penyembuhan, juga bagus untuk detoksifikasi. Artinya, eh, terima kasih Mbak Neva Nodra sudah mengirim mawarnya. Kemudian ada Pak Halid, terima kasih. Jadi, saya baru pertama ini live, jadi masih mungkin belum paham bagaimana caranya. Kalau misalkan bisa naik atau ikut live bersama untuk diskusi, tentu sangat bagus. Nah, Mbak Nevanodra menanyakan apa yang ditempel di dahi ini. Oke, seperti saya jelaskan tadi, ini adalah produk transdermal fat. Jadi, ini adalah produk impor dari Turki, di mana kita hanya dengan ditempel, kita bisa mendapatkan ini 9 sampai 10 nutrisi yang ada kandungannya di sini di omega plus. Jadi nutrisi-nutrisi ini yang sangat dibutuhkan tubuh, dan menariknya hanya ditempel saja nutrisi ini udah bisa diserap di dalam tubuh. Kemudian Pak Halid, kalau VCO konsumsi ukuran berapa sendok? Kalau pengalaman kami di awal biasanya mulai dengan 2 sendok. Nah, biasanya itu saya gunakan sebagai pagi. Pertama baru bangun itu kita kumur-kumur pakai PCO. Kenapa kumur-kumur? Ternyata kalau lidah kita bersih, kemudian itu sangat bagus dengan mempercepat penyembuhan. Kemudian bakteri-bakteri itu biasanya juga tidak bisa bertahan lama kalau terkena minyak. Setelah itu baru kita minum 2 sendok, dan biasanya nggak sampai setengah jam atau 1 jam kita sudah pingin ke belakang. Artinya VCO itu membantu sekali untuk pertama membersihkan tubuh kita dari racun. Yang kedua, karena kandungan lemaknya itu membuat kita bisa tahan terhadap lapar. Nah, kenapa tahan terhadap lapar? Sederhananya adalah seperti ini. Jadi kalau kita minum PCO, itu kan lemak itu bertahan di lambung 4 jam. Beda kalau kita makan bubur ayam. Kalau bubur ayam itu tidak dicerna di lambung, tapi langsung di usus. Sehingga kita akan cepat lapar lagi. Jadi cobalah kalau makan karbo itu seperti gorengan, nasi yang banyak itu biasanya lapar lagi. Tapi kalau kita makan lemak atau misalnya daging tok tanpa nasi, atau seperti tadi PCO 2 sendok, itu kenyangnya pertama lebih lama karena dia nutrisi itu ada di lambung 4 jam. Nah, itu membuat pertama kita tidak merasa lapar, kenyang, karena biasanya yang hubungannya dengan menurunkan berat badan adalah susahnya itu, menahan lapar. Itu yang paling susah. Jadi dengan mengkonsumsi lemak, pertama lambung kita lebih lama di sana, disimpan istilahnya karena emang mencerna lemak itu 4 jam. Terus yang menariknya VCO itu sebagai pemicu tubuh untuk bisa
menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Maksudnya seperti ini. Kalau dulu kan pipi saya besar, kemudian perut dan sebagainya, itu kan ada timbunan lemak yang banyak. Tapi tubuh kita tidak melihat itu sebagai bahan bakar. Kenapa? Karena kita terus mengkonsumsi karbohidrat. Jadi kalau kita konsumsi karbo, lemaknya akan tetap tidak kepake. Tapi kalau kita mulai mengalihkan dengan menurunkan karbo, termasuk juga dengan puasa, jadi insulinnya turun, tubuh akan melihat lemak yang ada di dalam kita itu sebagai bahan bakar. Artinya, di saat kita puasa, di saat kita mengurangi karbo, ada namanya hormon glukagon. Hormon glukagon itu yang aktif. Itu seperti sisi mata uang yang berbeda. Jadi yang di sini insulin, yang ini glukagon. Jadi insulin itu fungsinya mengubah karbohidrat menjadi lemak, kalau glukagon menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Jadi bagaimana caranya agar glukagon ini aktif adalah dengan rajin mengkonsumsi lemak sama mengurangi karbo. Tapi untuk beberapa orang yang masih ketakutan untuk konsumsi lemak, karena selama ini kita dikasih mindset lemak itu jahat dan sebagainya, solusinya adalah dengan menempel ini, omega plus. Jadi omega plus ini dengan lemak-lemak yang bagus, kandungannya seperti saya jelaskan tadi, ada omega 3, omega 9, ada krill oil, kemudian vitamin E, vitamin C, ada zinc, ada Q10, jadi koenzim yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh, yaitu jantung, itu kandungan dari omega plus ini. Jadi yang masih nyeri atau takut-takut konsumsi lemak, tinggal tempel ini, dan itu memang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ini adalah lemak-lemak yang baik dibutuhkan oleh tubuh, dan ternyata memang nutrisinya banyak sekali. Ya. Jadi itu, PCO itu pertama membantu untuk merangsang tubuh mengenali lemak yang ada di dalam diri kita. Jadi itu sebagai pemicu. Sehingga kita akan sering lemak itu akan sering digunakan sebagai bahan bakar. Akibatnya tentu bisa untuk menurunkan berat badan. Jadi kalau lemak disimpan tok, ya nggak kepake-kepake, ya membuat badan kita semakin bengkak. Tapi kalau lemaknya dijadikan bahan bakar, menghasilkan energi yang sangat tinggi, sehingga membuat kita merasa fit setiap hari dan juga terjadi penurunan berat badan. Nah itu yang menarik. Jadi sederhana sekali, seperti MSD, Mindful Simple Diet, segala yang sesuatu yang sederhana itu jauh lebih mudah, namun kelihatannya sepele. Jadi bagaimana lemak bisa terbakar? Hanya itu. Kurangi karbo dan lebih banyak puasa. Alasannya, kalau kita puasa, itu prosesnya akan kembali seperti nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita dulu kan tidak ada punya kulkas, tidak bisa menyiapkan sarapan pagi. Kenapa? Karena dia harus berburu untuk mendapatkan makanan. Jadi namanya berburu tidak langsung dapat hari itu juga. Kadang sudah berjalan berkilo-kilo, kadang tidak ketemu kijang atau apa binatang-binatang yang diburu. Nah, kalau kita dibandingkan dengan situasi yang sekarang, misalnya kita mau berburu, harus sarapan dulu. Kalau nggak sarapan nanti keliengan, nanti pusing, mual dan sebagainya. Kalau nenek moyang kita harus seperti itu, tentu kita sudah punah. Kenapa kita punah? Karena nenek moyang di mana nyari sarapan? Karena nggak ada kulkas, nggak ada apa. Jadi mau nggak mau, perutnya kosong, tapi harus tetap jalan. Dan itu menariknya tetap sehat dan malah semakin bagus. Kenapa? Karena kita punya cadangan lemak. Jadi tubuh kita memang evolusi dari dulu bahwa kita mencegah kelaparan, apapun makanan kita makan diubah menjadi lemak itu adalah sebagai cadangan makanan. Artinya, di saat kita kekurangan makanan, digunakanlah lemak itu sebagai cadangan makanan. Kalau yang ekstrim misalnya pada binatang beruang. Beruang itu namanya melakukan hibernasi. Jadi beruang-beruang kutub itu kalau pas musim dingin dia akan sembunyi di gua, bisa sampai 3 bulan tidak makan-makan. Tapi tetap hidup karena menggunakan lemak sebagai cadangan makanan. Nah, kita juga tubuhnya seperti itu, gunakan lemak sebagai
cadangan makanan. Masalahnya zaman sekarang itu makanan terlalu gampang untuk didapatkan, sehingga hampir tidak pernah terjadi namanya kelaparan di dalam tubuh. Nah, karena tidak terjadinya kelaparan di dalam tubuh, sehingga lemak kita nggak pernah kepake. Nah, kalau kita dengan puasa, itu kan hampir mirip dengan kelaparan, sehingga lemak kita itu akan kepake untuk energi dan dibakar. Cuma masalahnya, yang sekarang ini, habis puasa, kita kayak ngamuk makannya. Ngamuk makannya artinya, kita misalnya bukanya dengan yang manis, itu kan sudah karbonya tinggi. Kemudian juga nasinya segunung dan sebagainya. Artinya, semakin banyak karbo yang konsumsi, semakin banyak juga nanti akan diubah menjadi lemak. Jadi manfaat puasanya jadi hilang karena kita pas buka itu makannya tidak milih-milih. Jadi idealnya kalau kita makan pas buka ya kurangi karbonya, lebih banyak protein dan lemak. Karena itu memang yang dibutuhkan, makanya itu disebut sebagai nutrisi esensial. Jadi lemak dan protein itu sangat dibutuhkan di dalam tubuh sebagai nutrisi esensial. Artinya memang yang harus didapatkan dari luar. Sementara karbo bukan nutrisi esensial karena tubuh bisa memproduksi sendiri, yaitu di liver, di hati itu kan memproduksi sendiri, namanya gluconeogenesis. Nah, jadi ini yang menarik. Kalau ingin dapatkan, kita ada di TikTok Shop, silahkan klik di sana. Jadi sederhana sekali. Omega Plus ini kandungannya seperti tadi yang banyak kandungannya itu impor dari Turki, karena memang teknologinya ini teknologi yang luar biasa, memang tidak bisa semua negara mungkin membuatnya, karena bagaimana nutrisi yang banyak itu bisa diekstrak dalam satu lembar patch ini. Jadi itu yang menarik. Yang menariknya lagi, nutrisinya ini tidak seperti konsumsi pil, sirup dan sebagainya. Kenapa? Kalau pil ternyata hasil penelitiannya hanya 28% saja diserap. Kenapa? Pertama masuk di mulut dulu. Itu akan memerlukan enzim amilase dan sebagainya untuk mengubah. Kalau kita kekurangan, sudah tidak maksimal. Kemudian di lambung juga begitu. Kebanyakan terbuang, nggak bisa diserap maksimal. Kemudian harus ke hati, kemudian di usus, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Misalkan kita nyeri kepala, setelah dikonsumsi itu harus melalui proses pencernaan yang panjang, dan itu penyerapannya juga tidak maksimal, cuma sampai 28%, sehingga begitu mau sampai di kepala itu sudah tinggal sedikit. Artinya kita beli pil mahal-mahal, kemudian kebanyakan terbuang di dalam tubuh. Yang dipakai cuma 28%. Dan yang menariknya lagi, yang kebuang 80% lebih itu, kalau tidak bagus mencernanya, itu bisa jadi racun, mengendap di tubuh. Bisa mengendap di ginjal, mengendap di hati, mengendap di organ-organ lain yang itu memperberat organ-organ tersebut. Tapi kalau dengan transdermal pad, dengan penyerapannya hampir mendekati dengan injeksi, jadi kalau injeksi kan langsung disuntikan di pembuluh darah, itu hampir sama dengan seperti itu. Tentu menarik, akan membuat nutrisi akan maksimal diserap, dan itu membuat tubuh memerlukan nutrisi yang memang diperlukan itu jadi lebih maksimal. Nah, Pak Halid.com nanya belinya berapa. Oke, kalau ini dibuka itu ada sekitar 30 patch. Yang menariknya 30 patch itu seperti ini. Jadi di satu bungkusnya ini ada 6. Jadi nanti di sini ada 5 bungkus. Jadi kalau 6 kali 5 itu 30 patch. Nah, seperti ini bisa ditempel, dan ini bisa dipakai 1-2 hari. Dan kalau Anda ingin dapatkan diskon yang gede, diskon yang besar, kami sarankan untuk jadi member. Kenapa? Karena jadi member itu gratis, kemudian Anda akan dapatkan harga jauh lebih murah. Terus yang ketiga,
gratis ongkir. Ini yang menarik. Ke seluruh Indonesia itu gratis ongkir. Jadi Anda bisa jadi member, kemudian diskonnya Anda dapatkan, kemudian Anda dapat gratis ongkir, dan menariknya Anda kalau ceritakan ke teman-teman, share ke teman-teman, Anda juga bisa dapatkan komisi di sini. Nah, komisinya juga sangat menarik. Jadi yang ingin dapatkan lebih jelas bagaimana perhitungannya, nanti kami undang di Zoom nanti malam jam 9 WIB, dibawakan oleh leader kami, Pak Halid. Nah, nanti linknya akan saya kasih. Yang menarik adalah nutrisi ini sangat mudah dibawa kemana-mana. Bisa dimasukkan di dompet atau di tas, artinya sangat praktis karena selama ini yang saya alami dengan 25 tahun kerja di rumah sakit, untuk membuat orang disiplin mengkonsumsi pil, obat, dan sebagainya itu ternyata sangat-sangat sulit. Banyak sekali alasannya. Seperti antibiotik yang harus habis dikonsumsi. Setelah saya survei, hampir 80% tidak pernah menghabiskan pil itu. Alasannya banyak sekali. Lupa, entah naruh di mana, atau pas bepergian tidak bisa minum obat, atau mau minum obat yang punya kebiasaan harus pakai pisang misalnya, ternyata tidak punya pisang, tidak jadinya minum obat. Banyak hal lah yang membuat orang lupa mengkonsumsi, sehingga terjadilah kekebalan, istilahnya resisten terhadap antibiotik itu, sehingga nanti begitu sakit, antibiotik itu mungkin sudah tidak punya efeknya lagi, perlu dosis yang lebih besar. Dosis yang lebih besar ini kalau di dalam tubuh, karena namanya zat kimia yang dosisnya lebih besar, tentu banyak efek sampingnya. Nah, untuk produk ini kita nggak gampang lupa. Kenapa? Karena bisa dibawa kemana-mana. Dan sehari lupa, kalau masih nempel, ya nutrisinya masih tetap diserap, masih tetap kepake. Tapi kembali lagi, kalau memang punya masalah dengan kesehatan, konsultasi dengan dokter dulu. Jangan tiba-tiba memutuskan untuk berhenti minum obat, lanjutkan saja, tapi gunakan ini sebagai pelengkap, namanya komplementer. Nah, sebagai pelengkap, karena kenapa? Tubuh itu perlu adaptasi dulu. Yang sudah biasa minum pil, tiba-tiba stop, misalnya pil penurun tensi gitu. Kalau sudah biasa minum pil, tiba-tiba stop, nanti ada terjadi lonjakan tensi. Karena tubuh seperti itu. Jadi, tetap minum pilnya, kemudian tempelkan ini, yang memang bagus juga untuk hipertensi. Nanti begitu ada penyesuaian, adaptasi 2 atau 5 hari dan sebagainya, seminggu, kita bisa mengurangi pilnya dan kemudian menyetop pilnya kalau memang dengan ini aja sudah cukup. Artinya jangan tiba-tiba langsung diputus. Karena reaksi tubuh berbeda-beda, dan sekali lagi, ini pelengkap, dan ini menariknya tidak terjadi namanya kontradiksi dengan pil. Misalkan obat dokter dikasih pil, tapi kemudian kita minum herbal. Nah, kadang-kadang itu terjadi kontradiksi. Saling menjatuhkan istilahnya, saling berlawanan. Sehingga banyak dokter-dokter menyarankan jangan minum herbal kalau lagi konsumsi pil. Nah, itu yang sering terjadi. Tapi kalau transdermal tidak masalah karena cara kerjanya beda. Jadi kalau pil lewat pencernaan, kalau ini lewat kulit masuk ke pembuluh darah. Dan artinya tidak terjadi benturan karena cara kerjanya beda. Istilahnya kalau yang ini bawa sepeda, yang ini pakai mobil, itu beda. Jalurnya beda. Kalau jalan tol kan ada jalur sepeda lain, ada jalur mobil lain, jadi nggak bertabrakan gitu. Tapi kalau kita pil atau herbal, karena jalurnya sama, kemungkinan terjadi tabrakannya besar sekali. Dan itu kontradiksi sering terjadi, sehingga menghasilkan suatu efek-efek tertentu yang malah membuat kita jadi sakit. Gitu. Tapi kalau transdermal, tidak. Karena tidak terjadi kontradiksi, karena jalurnya berbeda. Nah, itu yang menarik. Dan yang membuat saya senang adalah transdermal ini praktis sekali, bisa dipakai siapa saja, oleh bayi, lansia, dan sebagainya. Itu tinggal tempel, dan reaksinya juga cepat. Nah, yang menarik adalah
kita tidak butuh pengingat. Artinya kalau kita lupa, karena masih ditempel, nutrisinya tetap akan ada. Kemudian yang kedua, selain praktis, harganya sebenarnya jauh lebih murah dibandingkan kita konsumsi obat-obatan yang lain. Seperti tadi, Omega Plus ini dengan ada 10 kandungan, kalau kita beli satu-satu, itu pasti jutaan. Tapi kalau dengan Transdermal ini yang kita dapatkan sampai 30 pet itu hanya ratusan ribu saja. Murah, menyenangkan, semua orang bisa memakai, kemudian kalau lupa nggak masalah, dan harganya menarik. Kalau kita mau serius cerita, berbagi, ada komisinya, dan juga bisa dapat jalan-jalan gratis dari perusahaan. Banyak hal. Dapatkan manfaatnya lebih banyak nanti. Mungkin kita akan sering berbagi di live ini. Yang menarik adalah kita tidak hanya punya produk Omega Plus, tapi juga banyak produk-produk yang lain. Jadi kalau yang ingin melangsingkan tubuh dan nggak mau repot, kita ada namanya Tin Plus. Tin Plus ini juga efektif sekali karena kandungannya banyak. Ada 5-HTP. 5-HTP itu emang selain bagus untuk membakar lemak, nutrisi itu juga meningkatkan kualitas tidur. Jadi istirahat itu penting sekali kalau ingin menurunkan berat badan. Nah, selama ini kalau yang punya gangguan tidur itu akan mempengaruhi hormon. Ya, kenapa? Karena pembakaran lemak itu memerlukan hormon growth hormone ya. Kemudian juga melatonin juga dibutuhkan. Tapi kalau itu kurang karena tidur kita terganggu, metabolisme istilahnya pembakaran lemak itu tidak terjadi maksimal. Jadi lemak itu terbakar lebih sering di saat kita tidur atau istirahat. Oke. Kemudian ada guarana. Guarana ini juga bagus sekali. Selain memang untuk mendetok, itu juga sebagai anti kanker. Jadi yang punya masalah dengan kanker, kita misalnya punya keluarga, tetangga, atau siapapun, ini bisa sebagai pelengkap, komplementer. Jadi ada green tea. Green tea juga fungsinya sangat bagus untuk kanker karena banyak terbukti, dan juga menariknya kita juga bisa menurunkan berat badan. Jadi teh hijau itu nggak perlu kita capek-capek seduh lagi, nggak perlu capek-capek buat air panas, kemudian harus nunggu biar dingin dulu baru minum, kemudian rasanya mungkin ada yang merasa nggak enak dan sebagainya. Banyak hal yang ribet, tapi dengan ditempel saja sudah sangat praktis. Jadi hampir sama. Di Tin Plus ini kandungannya ada 5 patch dan masing-masing itu ada 6. Jadi kalau 6 kali 5 jadinya 30. Nah, itu juga ditempel di perut, di lengan, atau di mana yang terasa lemaknya berlebih, itu bisa ditempel. Sangat praktis sekali. Jadi green tea, kemudian ada flaxseed oil, ada zinc, ada Fucus vesiculusus, dan Ganessia cambogia. Jadi Ganessia cambogia ini memang terkenal sekali. Dulu waktu namanya sering acara di TV, Ganessia cambogia itu memang sangat bagus untuk detox, untuk membersihkan racun, juga memperbaiki pencernaan, dan karena sangat efektif tentu membuat ini jadi favorit untuk menurunkan berat badan karena sangat sederhana sekali, tinggal tempel. Kita nggak perlu bikin jus pagi-pagi, nggak perlu ngesik, nggak perlu ya segala macam yang bikin ribet lah. Hanya dengan ditempel udah kita tinggal jalan, kita mau kerja dan sebagainya. Menariknya yang saya rasakan di sini adalah tidak merasa lapar, itu dulu. Jadi karena kita nggak lapar, pertama ditempel ini saya pertama nggak sarapan. Jadi saya makan siang aja, sekitar jam 11, jam 12. Setelah itu makan malam juga tidak. Atau biasanya disebut sebagai one meal day. Kalau istilah saya adalah makan sekali duduk. Jadi hanya dengan makan sekali itu sangat praktis pertama. Kenapa?
nggak perlu repot-repot mikirin masak apa dan sebagainya, kalau nyiapin apa menu. Jadi kalau kita mau nyiapin sarapan atau makan malam, tentu biasanya kendalanya itu bosan dengan makanan, jadi harus milih bikin makan apa dan sebagainya, ribet sekali. Jadi kalau dalam sehari cuma makan sekali, ya udah, itu saja kan tentu lebih gampang, nggak mikirin macam-macam. Seperti kita mau keluar pakai baju harus milih ini dan sebagainya, modelnya ini, warnanya harus serasi, seperti itu kan ribet sekali. Tapi kalau misalnya ternyata kita punya baju sama celana satu warna aja, tentu nggak milih. Seperti Facebook, yang punya Facebook Mark Zuckerberg kan itu cuma modelnya cuma bajunya abu-abu sama celana hitam gitu, itu aja, dan nggak milih, hanya udah itu aja yang dipakai. Nah seperti itu. Jadi praktisnya kita nggak perlu mikirin harus nyiapin sarapan, harus nyiapin makan malam, cukup sekali makan aja dan nggak ribet, dan sisanya dibereskan oleh ini. Ya, karena ini nggak bikin lapar, kemudian mencerna makanan. Jadi yang punya masalah dengan mah apa takut, pakai ini. Dikombinasi juga dengan omega plus. Karena sekali lagi, lemak itu sangat dibutuhkan oleh tubuh, karena itu sudah termasuk nutrisi esensial. Dan kalau kita mengkonsumsi, tanda petik mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang ada ini, tentu akan sangat mahal dan sangat ribet. Misalnya perlu guarana, harus minum teh hijau, kemudian kapsul zinc piruvatnya, kemudian ada ini fokus spesilokosis. Ini kalau di Tokopedia dicari, itu dalam bentuk injeksi. Satu vialnya, satu ampul itu sekitar 200 ribuan lah kalau nggak salah. Lumayan mahal. Jadi harus injeksi, harus minum teh, harus minum pil, banyak sekali. Sekarang hanya produk ini ditempel saja, semuanya selesai, semuanya gampang. Nah, itu produk dari Dr. Rem Internasional. Jadi produk ini adalah produk impor, dan Anda akan langsung dikirimkan ke rumah Anda dengan ongkir gratis kalau Anda jadi member. Jadi Anda jadi member, itu pun tidak mahal. Artinya kalau Anda jumlahkan makan sarapan, makan siang, sampai makan malam itu, kalau Anda jumlahkan itu udah bisa untuk membeli produk ini. Anggaplah Anda puasa sehari, Anda udah bisa membeli produk ini. Sangat murah. Silahkan tanya kepada teman-teman yang nonton ini, ada beberapa yang sudah make, dan kita bisa dapatkan manfaatnya. Oke, itu saja live hari ini. Lucunya, karena ini baru pertama, saya nggak bisa mematikan live-nya yang mana. Pingin untuk bisa naik bareng, caranya gimana ya? Pak Halid, kalau mau naik, boleh dong? Tiring, tiring, ting, ting. Komentar. Oke. Gunakan headphone. Sebentar, saya ngambil headphone dulu.
Tes 1 2 3. Suara jelas. Saya lagi coba mengundang. Oke. Itu saja dulu. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan chat. Terima kasih sudah ikut di live kami. Jadi produk-produk transdermal ini adalah produk yang sangat sederhana, sangat gampang dipakai, hanya ditempel saja dan kita bisa dapatkan manfaat maksimal. Dan Anda bisa dapatkan gratis. Saya bagikan caranya nanti di live yang akan datang. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.